Kasus bunuh diri akibat beban tugas sekolah daring yang dilakukan sejumlah pelajar membuat miris banyak pihak. Aksi pelajar yang mengambil jalan pintas mengakhiri hidupnya tidak seharusnya terjadi. Ya, apa yang menjadi penyebab mereka nekat melakukan hal tersebut? Langsung saja kita diskusikan dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Tajudin Tuwo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, dan juga ada Sani Budianti, psikolog anak. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat sore. Ya, kita mungkin ke Bu Retno terlebih dahulu, mewakili KPAI. Bu, sejauh ini kita sudah menemukan ada beberapa kasus bunuh diri. Ini akibatnya stres, anak itu stres belajar. Bagaimana evaluasi KPAI sejauh ini terkait dengan proses belajar mengajar jarak jauh, Bu? Ya, pertama memang KPAI sudah melakukan ya, kami pada saat PJJ itu pada fase pertama ketika Maret hingga Juni itu kami sudah mengeluarkan beberapa hasil dari survei singkat yang kami lakukan dan juga dari pengaduan-pengaduan yang masuk yang kemudian kami tangani. Yang kedua adalah kami memberikan rekomendasi bahwa pada PJJ fase yang kedua itu harus ada perbaikan dengan catatan-catatan dari PJJ fase yang pertama. Namun kami melihat bahwa penyelesaian persoalan ini hanya satu. Kalau pada level Kemdikbud maupun Kemenak memang mereka menggelontorkan anggaran untuk membantu kuota internet anak-anak. Namun sebenarnya problemnya tidak hanya kuota, problemnya itu banyak. Sinyal misalnya. Yang Goa itu adalah kasusnya dia di pegunungan. Memang di daerah situ sekitar 30% saja anak yang bisa melakukan pembelajaran secara daring karena situasinya adalah internet menjadi di sana sulit. Ya, jadi memang sinyalnya sulit. Jadi diperlukan penguat sinyal seharusnya di sana. Yang kedua adalah anak-anak yang tidak punya alat daring. Ini kan justru harus dipinjamkan alat daring. Misalnya Kemdikbud, dinas membantu sekolah, pengadaannya kemudian sekolah meminjamkan. Nah, sepanjang mereka tidak punya alat daring, mereka kan juga nggak akan dapat bantuan kuota internet. Nah, yang berikutnya adalah masalah kemudian pada kuota yang teratasi, namun masih ada masalah lagi, yaitu guru-guru ini tidak biasa juga melaksanakan pembelajaran daring sebagian besar. Nah, akibatnya apa? Anak-anak ini tidak ada interaksi. Jadi proses pembelajaran masih seperti pada PJJ fase awal, ya fase pertama, yaitu satu, tidak ada sama sekali interaksi. Guru hanya memberikan tugas-tugas gitu ya. Sementara tidak ada sama sekali, anak-anak ini kan baru naik kelas. Ketika dia naik kelas, kemudian dia naik ke kelas berikutnya dan tidak pernah berjumpa sama guru-gurunya dan nggak pernah ada penjelasan dari materi-materi baru, mereka nggak bisa mengerjakan. Dampaknya kemudian tertumpuk. Kasus di Tarakan ya, ini katanya MTS ya, bukan SMP, tapi kami memang sudah berbicara dengan Ibu Tati ya sebagai orang tua korban. Waktu itu posisinya adalah memang anak ini mengalami kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah dia sempat bilang sama ibunya bahwa saya bukan malas tapi nggak tahu ngerjainnya karena nggak bisa dan nggak ada yang bisa nolong juga di rumah itu. Jadi baru dapat surat pada tanggal 26 Oktober dari sekolah yang berisi tugas tagihan. Tagihannya itu cukup banyak, dari 11 mata pelajaran dia punya tagihan rata-rata 3-5. Kalau dia punya tagihan 3-5 berarti hampir lebih dari 40 itu tugas menumpuk. Nah, lalu ada ancaman dalam surat, kira-kira begitu perasaan si anak, yaitu tidak akan bisa ikut ujian semester akhir kalau tidak mengumpulkan tugas. Sementara dia putus asa karena nggak tahu cara ngerjainnya dan nggak ada yang bisa bantu. Ibu Retno. Nah, disinilah sebenarnya harusnya sekolah memahami ini. Ibu Retno, itu kan laporan yang diterima oleh KPAI dari pihak keluarga. Tapi kita juga ingin tahu, kita langsung bergabung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Bu. Sudah hadir juga ini Bapak Tajudin Tuwo. Pak Tajudin, sejauh ini apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang betul ada beban pekerjaan rumah, PR yang menumpuk, yang tidak bisa dikerjakan oleh korban yang merupakan pelajar MTS ini? Pak Tajudin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami langsung waktu kejadian itu saya mendatangi rumah yang bersangkutan, kemudian bertemu dengan ibunya. Saya sempat sholat juga, sholat jenazah menyolati almarhum. Bahwa sebenarnya tidak itu saja, jadi mungkin yang dari KPAI. Jadi saya bertemu langsung dan menyampaikan, menanya kepada ibu korban, sebenarnya apa sih yang terjadi di anak kita ini.
Ya memang orang tuanya menyampaikan bahwa setiap malam ini anak saya itu Pak kerjanya itu nonton pakai HP itu tidak terkoruan sampai larut malam. Bahkan almarhum itu biasa sampai jam 4 subuh masih main, tidak mengerjakan pekerjaannya. Jadi pastilah apa yang disampaikan itu pasti bertumpuk karena tidak dikerja. Ditegur oleh orang tuanya, diingatkan supaya mengerjakan pekerjaan rumahnya, namun tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan atau almarhum. Pada saat itu, ibu korban ini menyita HP-nya dengan supaya dia bisa belajar manual atau bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan tanpa menggunakan HP. Pada saat itu juga tidak dikerjakan oleh beliau atau almarhum. Ya, sehingga mungkin karena pekerjaannya ini setiap malam nonton sampai larut malam jam 3, 4, bahkan menurut ibunya biasa sampai jam 5 orang azan subuh itu masih mengotak-atik HP. Jadi saya kira ya kita perlu di sini pengawasan orang tua memang sangat dibutuhkan. Baik, supaya, Pak Tajudin, ya, jadi sebenarnya motif korban ini bunuh diri apa, Pak? Halo? Sebenarnya motif dari korban ini bunuh diri apa, Pak? Apa temuan dari pihak Dinas Pendidikan Tarakan? Ya, kalau KPAI menyampaikan bahwa korban itu akibat pembebanan tugas, saya kan bicara kronologi dan apa yang disampaikan oleh ibunya itulah yang bisa saya sampaikan. Bahwa HP yang bersangkutan itu disita oleh ibunya. Ibunya itu menangis waktu itu, dia menyampaikan ke saya, ya Allah, bukan ini yang saya inginkan sebenarnya. Saya ingin supaya anak saya itu bisa lebih baik. Ya, karena kami mengingatkan tidak dihiraukan juga. Ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh gurunya itu tidak dikerjakan. Bahkan karena ada program sekolah itu, Bu, kunjungan rumah atau home visit. Jadi guru-guru itu kadang ke tempatnya siswa apabila siswa itu bermasalah pada pelaksanaan pembelajaran daring. Ya, sehingga waktu itu juga orang tua guru itu ada memang ketemu dengan siswa di rumahnya. Saya kira itulah kronologi yang ada yang disampaikan. Iya. Terlepas dari bermain ponsel di luar jam belajar, namun tidak bisa dipungkiri bahwa diakui juga bahwa tugas atau PR ini di atas ambang wajar, Pak. Itu, jadi tugas atau PR ini memang betul-betul jumlahnya melebihi kapasitas di ubunnya. Tidak, dia tidak belajar, Pak. Dia ya sudah senangannya ya tidak melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, tetapi menonton, kemudian mungkin main game atau yang lain-lain. Yang jelasnya itu dilakukan setiap malam, ya, sehingga ya mungkin karena rasa jengkelnya ibunya ini dan mengharapkan anaknya bisa lebih baik. Karena dia sudah kelas 3, diharapkan dia bisa tamat SMP, kemudian menyambung ke SMA. Sehingga ibunya itu menyita HP-nya. Ya, bukan berarti dia melarang anaknya belajar. Dia mengharapkan anaknya itu belajar manual, artinya tidak menggunakan HP. Karena di HP-nya itu ya memang tidak melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mengerjakan. Tapi seperti ini juga, gitu. Pak Tajudin, pernyataan Bapak ini cukup mengejutkan karena kan saat ini anaknya sudah menjadi korban, Pak. Sudah meninggal dunia, Pak. Meskipun harus ada pendekatan, Pak, dari pihak orang tua kepada anak ini, karena anak hanya menyerap apa yang ia lihat, apa yang dia terima dari sekolah dan juga keluarga. Sesaat lagi Mbak Sani bisa menanggapinya hanya di Kabar Petang. Iya.